dengan Pak Sahrul ya. Saya kontak-kontakan dengan Pak Sahrul. Ya, betul. Betul. Makanya kita itu sebentar sekali ya Bu ya, buka Bu Meta ya. Iya, jadi memang kita udah kontak itu dari tahun lalu. Jadi rencananya udah lama sebenarnya mau kuliah umum ini. Nah, keburu pandemi kan ya Pak, jadi tertunda. Iya, tertunda. Jadi tadi memang di awal pandemi itu kita udah sarankan untuk online, tapi kejadian lah gitu sampai akhirnya Pak Sahrul bilang ini nanti kontak Pak Aryo katanya gitu. Kita juga kemarin baru kontak sekali ya Pak. Itu jadi kita memang gitu Mbak, kita tuh sebenarnya mengajukannya juga cukup banyak, cuma memang sampai tahun ini realisasi ini baru IBS karena yang lain juga agak sulit ya karena lagi pandemi juga. Iya, betul. Jadi ini juga perdana buat kita. Iya Pak. Oke. Iya. Bu, saya mau memperkenalkan dulu, hari ini saya ini hadir sama ini ada saya dari tim Korkom SMS, ada saya sama nanti ada yang akan join kita Mas Aldino. Terus kemudian untuk dari sesi yang kedua besok untuk product knowledge EBA retail itu akan di-lead oleh Mbak Tian. Di sini ada Mbak Tian Pringasari dari bagian sekuritisasi dan penugasan khusus Bu. Ya nanti beliau yang akan in charge dalam bagian EBA retail. Jadi nanti mungkin ada beberapa yang mungkin akan disampaikan sama Mbak Tian terkait lebih mungkin lebih kalau misalkan dari jalan acara mungkin bisa dari saya, cuma nanti mungkin ada beberapa teknis terkait pengisian untuk pembagian voucher untuk para mahasiswa itu nanti mungkin akan dibantu oleh Mbak Tian. Begitu Bu. Ya, oke. Iya, boleh Pak, ini kami SMF, tapi memang kemarin sudah ada rundown ya Pak, rundown yang terakhir ya Pak, karena kalau dari kampus ini kuliah umumnya selesai jam 11 karena kalau hari Jumat kan waktunya pendek ya Pak, yang kita terpotong dengan sholat Jumat gitu, apalagi sekarang sholat Jumat mungkin 11:30 sudah persiapan. Jadi biasanya memang acara di hari Jumat itu sampai jam 11 sih ya. Oke, kalau begitu ya, notis Bu kalau gitu. Sama Bu, saya mau share lagi dari kita dari SMS ada yang mungkin belum diserahkan ya, ada yang belum diserahkan belum ya, mungkin saya juga menanyakan ke teman-teman panitia mahasiswa. Kemarin kan saya sudah menyerahkan foto, terus kemudian video company profile, terus kemudian materi juga sudah. Ada lagi nggak yang kurang? Saya takutnya ada yang miss. Paling ya siapa ya? Saya dulu. Sebenarnya udah lengkap Pak kalau untuk nanti, tapi untuk gelarnya Pak Trisnadi untuk grup mungkin menurut Bapak tadi kan katanya dari pihak panitia katanya tidak usah kalau untuk gelarnya atau Pak, untuk nanti untuk di plakat dan di sertifikatnya Pak, karena ya ada gelarnya paling itu saja Pak. Ya. Oke, itu nanti saya confirm lagi karena biasanya beliau namanya tidak dicantumkan gelar, jadi saya mesti confirm lagi ke sekretarisnya nanti untuk gelarnya ya. Ntar saya usulkan ya, nanti saya bisa langsung ngasih ke grup atau nanti saya bisa langsung ngasih ke saya tuh dari kemarin kontakannya sama Mutia ya. Gitu. Oke. Gitu. Sama rundownnya itu kan kemarin yang dari IBS itu masih yang EBA-nya 15 menit ya, kan kemarin sudah dikonfirm bahwa diperbolehkan untuk menjadi setengah jam. Itu ada ini belum? Sudah ada rundown yang barunya belum ya? Untuk rundown terbaru sudah dikirimkan oleh Rama pagi ini, itu untuk sesi tanya jawab sudah 15 menit Pak. Bentar, saya cek dulu. Ya, di grup sudah. Itu ada rundown. Oh iya betul. Ya. Maaf saya yang ya, Oke, ya saya terima ini nanti bisa saya lapor lagi. Oke, kalau begitu. Kalau begitu, kalau ada lagi nanti paling kalau misalkan sesuai rundown ini kan paling cuma ada sambutan dari ketua ya, ketua IBS ya, kemarin kalau disampaikan oleh Mas Rama, bahasa saya kan ketua IBS ya, itu berarti dari rektor ya.
Ya Pak, dari pihak pimpinan ya nanti ada yang memberikan sambutan. Ya, Baik, kami gitu. menyebutnya ketua Pak, ketua Indonesia Ya. Banking School. Oh iya, kemarin disampaikan sama Mas Ram, ketua Indonesian Banking School. Oke, kalau begitu. Iya. Oke, kalau misalnya begitu, kalau tidak ada yang kurang, mungkin kita kalau misalnya sudah mau dimulai, boleh dipersilakan. Baik, ini untuk Gladi Resik, kita mulai saja ya semuanya. Oh ya, Kak Muta, untuk video profil IBS-nya bisa ditayangkan dulu. Oh, bisa. Ya, oke. Kasih Kak. Welcome to Indonesia Banking School. Selamat datang di Indonesia Banking School. Pada tahun 2014, pengembangan IBS memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah link and match dengan industri, terutama industri keuangan dan perbankan. Proses pembelajaran diarahkan agar lulusan Indonesia Banking School bisa menjadi sarjana ekonomi yang siap bekerja pada berbagai bidang. Tujuan kedua adalah mempersiapkan agar alumni Indonesia Banking School mampu bersaing pada lapangan kerja yang tersedia pada masyarakat ekonomi ASEAN. Seperti diketahui, pada tahun 2020, Indonesia akan bergabung dalam pasar tunggal, industri keuangan dan perbankan. Dewasa ini, Indonesia Banking School menyelenggarakan pendidikan untuk dua strata, yaitu strata 1 yang memiliki 3 program studi, yaitu program studi akuntansi, program studi manajemen umum, dan program studi manajemen keuangan dan perbankan syariah. Dalam rangka tenaga kerja yang berwawasan revolusi industri 4.0, pada tahun 2019 akan dibuka program studi baru, yaitu program studi ekonomi digital. Program Strata 2 Magister Manajemen menyelenggarakan 4 konsentrasi, yaitu manajemen keuangan dan perbankan, manajemen pemasaran, manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan dan perbankan syariah. Untuk program Sarjana Ekonomi Strata 1, proses perkuliahan dilaksanakan dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah perkuliahan yang berkaitan dengan teori ekonomi yang merupakan dasar dari mata kuliah yang diambil pada semester-semester berikutnya. Tahap kedua adalah semester 3 sampai dengan semester 6, di mana mahasiswa telah memilih program studi yang diminati, dan mereka mengikuti perkuliahan sesuai dengan jurusan yang diambil. Pada 4 semester ini, mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jurusannya, dan mereka mengikuti perkuliahan di kelas dan latihan praktek terutama menggunakan laboratorium minibank. Tahap ketiga adalah pada semester 7, di mana mahasiswa mengikuti praktek kerja atau magang yang dilaksanakan pada lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, termasuk lembaga regulator seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Jakarta. Selama 1 semester, mahasiswa menghadapi suasana bekerja yang sangat berbeda dengan suasana belajar di kampus. Tahap keempat adalah semester 8, di mana mahasiswa
bertugas untuk menyelesaikan tugas akhirnya berupa penyusunan skripsi dan mengikuti kursus-kursus untuk memperoleh sertifikasi profesi. Kursus-kursus yang dimaksud meliputi General Banking 1, Manajemen Risiko, Public Speaking, dan Ekonomi Digital. Sertifikat yang diperoleh dari kursus-kursus ini akan dipergunakan sebagai sertifikat keterangan pendamping ijazah. Pada akhir mata kuliah ke Bank Sentralan, setiap mahasiswa berkunjung ke kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia selama 2 minggu. Di kantor Bank Indonesia tersebut, mahasiswa memperoleh penjelasan tentang praktek pelaksanaan tugas-tugas Bank Sentral yang meliputi pengendalian moneter dan sistem pembayaran. Kerja praktek terkait dengan kegiatan operasional keuangan dan perbankan dilaksanakan selama 4 bulan pada 20 bank umum, baik konvensional maupun syariah. Selain itu, mahasiswa juga dapat memilih untuk melakukan praktek kerja pada lembaga keuangan lain, seperti Bursa Efek Jakarta dan Kantor Akuntan Publik. Untuk mencapai 2 tujuan dalam pengembangan IBS, Indonesia Banking School menyelenggarakan 5 kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa. Yang pertama adalah kewajiban bagi seluruh mahasiswa untuk memiliki agama dan sedapat mungkin mempraktekkan ibadah agama yang dianutnya. Untuk Desi, MC, silakan langsung mulai. Maaf, Nurlita Dewi. Nurlita ya, Kak? Nurlita Dewi, maaf. Oh ya, siap. Langsung dimulai. Dari awal ya, Kak? Dari yang paling awal? Ya, dari paragraf paling awal. Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi, perlu kami sampaikan acara akan dimulai. Untuk menjaga ketertiban acara, kami mohon kepada hadirin untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Kusuma Ningstuti Sandri Harmi Sutiono, SHLLM, selaku Ketua Indonesia Banking School. Yang kami hormati Bapak Dr. Spata SE.ME AKCA, selaku Wakil Ketua 1. Yang kami hormati Bapak Gatot Sugiono, SE.MM, selaku Wakil Ketua 2. Yang kami hormati Ibu Dr. Nuri Wulandari, SE.MSc, selaku Wakil Ketua 3. Yang kami hormati Bapak Dr. Erik Wijaya, SE.ME, selaku Kepala Program Studi Manajemen. Yang kami hormati Ibu Meta Andriani, SE.MM, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen. Yang kami hormati Ibu Dr. Wiwi Idawati, SE.MSi AKCA ACPA, selaku Kepala Program Studi Akuntansi. Yang kami hormati Ibu Asri Nur Rahmi, SE.MSh, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi. Yang kami hormati Bapak Dr. Bambang Budiana, SE.MSc, selaku Kepala Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Yang kami hormati Ibu Puspita, SE.MSi, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Yang kami hormati Muhammad Ramadan Arga Kusuma, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang kami hormati Kania Oktavia Wibowo, selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang kami hormati Bapak Trisnadi Yurisman, selaku pembicara.
Yang kami hormati Ibu Santi Rimadias, SPMSI, selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi Indonesia Banking School yang telah hadir pada pagi ini. Bapak, Ibu, serta segenap mahasiswa-mahasiswi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya, alhamdulillah, kita dapat hadir dalam acara kuliah umum dengan tema Milenial Bisa Punya Rumah. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan kuliah umum pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nurlita Dewi, mahasiswi Program Studi Manajemen Angkatan 2020, selaku MC pada pagi ini. Bapak, Ibu, mahasiswa-mahasiswi beserta hadirin, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sesi foto bersama. Kelima, sambutan dari Bapak Dr. Spata SE AKTA selaku Wakil Ketua 1. Keenam, pembacaan CV moderator oleh MC. Ketujuh, pembacaan CV moderator oleh pembicara oleh moderator. Kedelapan, pemaparan materi oleh pembicara. Kesembilan, sesi tanya jawab. Kesepuluh, penyerahan plakat dan sertifikat untuk pembicara dan moderator. Dan yang terakhir, ke-11, penutup. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sebelum memasuki acara lebih lanjut, marilah kita awali acara ini dengan berdoa yang akan dipandu oleh Saudari Desi Trifitria. Kepada Saudari Desi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan doa secara Islam, bagi yang beragama lain diharap menyesuaikan. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim, akan saya pimpin dan dimohon yang beragama lain untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afihu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tiada kata dan rasa yang pantas kami panjatkan kepadamu pada pagi hari ini, selain rasa syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan kuliah umum dengan tema Milenial Bisa Punya Rumah. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kita semua. Ya Allah, ya Qawi, ya Aziz, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami sebagai generasi penerus bangsa dalam menjalankan amanah para pahlawan kami, sehingga kami dapat menjadi insan yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ya Allah, ya Wahhab, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah
dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mengingat pandemi yang sedang terjadi, berilah kesehatan untuk kita semua, dan jauhkanlah dari mara bahaya, agar kami semua bisa bertemu dan menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi dan melewati masa-masa yang cukup sulit saat ini. Perkenankanlah ya Rob, segala doa dan pinta kami ini. Hanya kepadamu lah kami berserah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Desi Trivitria. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengar serta mengabulkan doa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum melangkah ke acara inti kita pada hari ini, dimohon kepada Bapak, Ibu, dan segenap panitia yang berada di ruang panelis untuk dapat mengaktifkan kamera karena akan ada sesi foto bersama. Saya akan memandu untuk mengambil dokumentasi pada hitungan ketiga. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Dr. Sparta, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School atas sambutannya. Bapak, Ibu, beserta segenap mahasiswa-mahasiswi yang kami hormati, selanjutnya saya akan membacakan CV moderator. Akan saya bacakan CV Ibu Santi Rimadia, SP MSI selaku moderator pada hari ini. CV-nya belum diganti ya? Yang terbaru udah saya kirim ya? Oh ya, baik Bu. Ya, baik. Nanti akan kami ganti. Terima kasih Bu. Yang pertama, beliau menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Pertanian, Social Science Agricultural Economics di Institut Pertanian Bogor. Lalu beliau menyelesaikan pendidikan S2 Magister Science Communication Management in the Postgraduate Program di Universitas Indonesia. Beliau sebagai fasilitator untuk Edukasindo Utama pada tahun 2017 hingga sekarang. Beliau sebagai fasilitator untuk Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah DKI Jakarta pada tahun 2018 hingga sekarang. Beliau sebagai dosen tetap di Indonesia Banking School pada tahun 2009 hingga sekarang. Beliau juga aktif sebagai peneliti di Indonesia Banking School. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Santi Rimadia, SP MSI selaku moderator pada hari ini. Kepada Ibu Santi Rimadia, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Nurlita Dewi atas openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu. Yang saya hormati, Ibu Ketua STIE Indonesia Banking School, Dr. Kusumaningtuti Sandri Harmi Sutiono, SH LLM. Yang saya hormati, Wakil Ketua 1, Bapak Dr. Sparta, SEAK CA. Yang saya hormati Wakil Ketua 2, Bapak Gatot Sugiono, SEMM.
Wakil Ketua 3, Ibu Dr. Nuri Wulandari, dan yang saya hormati telah hadir di antara kita semua, alhamdulillah hari ini narasumber pada kuliah umum hari ini yaitu Bapak Trisnadi Yulirisman, selaku Direktur Keuangan dan Operasional PT SMF. PT SMF atau PT Sarana Multigria Finansial. Terima kasih Bapak atas kesediaannya hadir di kuliah umum pada hari ini. Yang terhormat seluruh Kepala Prodi dan Sekprodi, Bapak dan Ibu dosen, dan adik-adik mahasiswa Indonesia Banking School yang saya banggakan. Izinkan saya memulai kuliah umum pagi ini dengan topik pentingnya investasi rumah bagi generasi milenial. Saya Santiri Madias akan memandu jalannya kuliah umum pada hari ini. Indonesia akan menikmati bonus demografi pada tahun 2030 sampai dengan 2045. Pada periode tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif yang didominasi oleh generasi milenial. Generasi milenial dikatakan akan menjadi tulang punggung perekonomian dan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, generasi milenial masih memiliki kesadaran yang rendah dalam melakukan pengelolaan keuangan maupun pengetahuan akan produk-produk investasi. Gaya hidup konsumtif ditambah minimnya kesadaran untuk mengelola keuangan membuat kaum milenial sulit untuk mengatur keuangannya. Masih banyak milenial yang mengamalkan prinsip kamu hanya hidup sekali atau you only live once, yang membuat gaya hidup serta biaya pergaulan mereka semakin tinggi. Hasil penelitian dan observasi menyebutkan bahwa sekitar 70% dari milenial tidak memiliki strategi investasi dan bahkan diramalkan 90% milenial tidak akan pernah mampu membeli rumah. PT Sarana Multigria Finansial Persero atau PT SMF merupakan badan usaha milik negara atau BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan. PT SMF memiliki kontribusi penting untuk menyediakan investasi jangka menengah panjang bagi penyalur KPR dalam hal pembiayaan perumahan. Hari ini kita akan mendengar langsung dari narasumber, yaitu Bapak Trisnadi Yulirisman, yang mewakili Bapak Direktur Utama PT SMF mengenai pentingnya investasi rumah bagi generasi milenial, serta bagaimana dukungan pemerintah di bidang perumahan melalui PT Sarana Multigria Finansial Persero. Setelah pemaparan beliau akan dilanjutkan dengan pemaparan oleh tim EBA Retail mengenai sekuritisasi KPR dan EBA SP Retail. Untuk Bapak Trisnadi Yulirisman, waktu dan tempat, CV dulu ya, dibacakan ya. Oke, mohon maaf ya. Oke, baik. Sorry, maaf. Iya, gimana Pak? Mohon maaf, ini teman-teman mau memotong sedikit. Boleh Pak, monggo. Ini nanti sebelum, kan waktu kemarin rundown yang pas awal itu ada pemutaran company profile. Pemutaran company profile ini akan diselipkan di mana ya? Apakah akan di sebelum Pak Trisnadi atau setelah video IBS? Teman-teman panitia, untuk rundownnya sendiri udah ada video profile PT SMF belum dimasukkan? Kalau belum mungkin setelah pemaparan gitu ya. Setelah pemaparan tim EBA atau gimana Pak Aryo baiknya? Sebelum pemaparan. Atau sebelum pemaparan? Kalau misalkan memang nanti dirasa, kalau misalkan memang itu untuk itu Bu, kalau misalkan, kan tadi kan ada video IBS ya di awal. Mungkin nanti bisa setelah kata sambutan dari ketua, itu juga bisa di-play pas perkenalannya untuk PT Sarana Multigria Finansial juga bisa. Begitu sih, tapi baiknya mungkin sebelum pemaparan sih. Sebelum pemaparan ya Pak ya. Oke, mohon teman-teman panitia disiapkan video profilnya udah ada ya? Udah ada ya. Oke, nanti kita ulang sekali lagi ya sama pemutarannya ya. Boleh. Sama maaf ada tambahan. Iya, gimana Pak? Ada satu lagi, kemungkinan itu bisa diselipkan nggak ya? Itu kemarin videonya ada yang saya belum share, satu video soal EBA Retail, itu di play-nya sih bisa pas masuk ke sesi kedua, itu bisa diselipkan nggak ya?
Waktunya yang disediakan untuk EBA retail berapa lama, panitia? Gendut banget Iqbal. Untuk IB retail 30 menit. Oke, videonya berapa Ya. lama? Videonya sih di bawah 5 menit sih, nanti kalau nggak saya juga koordinasi sama dari Mbak Tiannya yang dari tim sekuritisasi, nanti akan saya konfirm lagi apakah tetap mau pakai video atau enggak nanti, tapi saya mau konfirmasi dulu aja, kalau misalnya seandainya perlu nanti saya akan share videonya begitu. Boleh Pak, kalau memang diputar berarti di-adjust waktunya nggak 30 menit tapi 25 menit gitu ya untuk Mbak Tian, supaya waktunya bisa memenuhi. Ya, oke. Di-adjust. Paling disesuaikan aja nanti. Ya, itu aja paling. Mohon maaf memotong, Bu. Nggak apa-apa Pak, kan kita geladi. Kalau geladi memang seperti ini, oke. Nanti kita ulang sekali lagi ya semuanya. Ya, boleh. Oke, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya, saya akan membacakan kurikulum VT narasumber kuliah umum hari ini. Bapak Trisnadi Yulrisman, Direktur Keuangan dan Operasional PT Sarana Multigria Finansial. Bapak Trisnadi menempuh pendidikan Diploma 4 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 93, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan S2 Magister Manajemen di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia pada tahun 2007. Beberapa professional experience di sini beliau adalah Kepala Internal Audit di PT Dana Reksa Persero, kemudian Direktur PT Kustodian Central Efek Indonesia. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Pemeriksa Internal PT Bursa Efek Jakarta. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan beliau selama 45 menit ke depan terkait topik pentingnya investasi bagi generasi milenial. Bagi rekan-rekan mahasiswa dan peserta kuliah umum yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan pada kolom Q&A. Baik, waktu dan tempat kami berikan pada yang terhormat Bapak Trisnadi. Silakan Pak. Pre-memori. Terima kasih Bapak Trisnadi untuk pemaparannya. Kita akan lanjut dahulu ke sesi kedua sebelum saya membacakan Q&A. Di sini sesi kedua kita akan menyimak bersama pemaparan dari tim EBA Retail tentang sekuritisasi KPR dan EBA SP Retail. Pemaparan oleh Ibu Tian dari PT SMF. Silakan waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Tian. Pre-memori. Baik, saya akan membacakan pertanyaan di sesi tanya jawab. Pre-memori, kesimpulan pre-memori. Baik, terima kasih untuk Bapak Trisnadi dan Ibu Tian. Kami apresiasi setinggi-tingginya telah memberikan ilmu yang luar biasa untuk kampus Indonesia Banking School, untuk peserta kuliah umum hari ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami berikan. Saya Santi Rima Dias sebagai moderator kuliah umum hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan selama saya memandu acara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan Mbak Nurlita. Oke, bisa kita ulang kembali kali ya dari yang video profile yang tadi dari Pak Aryo, teman-teman mahasiswa. Oh ya. Udah ada belum? Untuk video yang dari tim IB Retailnya kami belum terima karena belum dikirimkan dan baru diomongkan sekarang. Nah, tapi untuk video PT SMF sendiri sudah ada. Mungkin bisa diputar sekarang kali ya video untuk PT SMF-nya. Boleh. Iya. Kak Muta bisa di play videonya untuk company profile PT SMF. Iya, sebentar. Memiliki rumah adalah impian dari jutaan keluarga di Indonesia.
Namun, pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau masih menjadi permasalahan tersendiri. Untuk itulah, PT Sarana Multigria Finansial Persero atau SMF hadir. Sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, SMF berperan sebagai fiscal tools pemerintah untuk menghadirkan rumah yang terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. SMF memfasilitasi aliran dana jangka menengah atau panjang dari pasar modal ke sektor perumahan melalui lembaga penyalur KPR seperti bank syariah, multi finance, dan BPD untuk mendorong kepemilikan rumah yang terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Usaha kami dalam mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dilakukan dengan kegiatan usaha utama dan pendukung yang terdiri dari sekuritisasi, memfasilitasi transaksi sekuritisasi dengan cara membeli tagihan KPR, lalu ditransformasi menjadi efek beragun aset atau EBA yang dapat dijual di pasar modal. Penyaluran pinjaman, pembiayaan untuk lembaga penyalur KPR sehingga mereka bisa memiliki dana untuk penyaluran KPR. Seperti obligasi dan surat hutang lainnya untuk digunakan sebagai sumber dana penyaluran pinjaman. Ini dilanjut sampai akhir atau mau diulang aja? Ini diulang sekali ya, Ulang aja sekali. lagi. Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi. Perlu kami Halo, sampaikan. halo, saya mau kasih tahu Iya, MC, tolong Oh, iya, suara kurang jelas apa karena pakai itu handset nggak tahu juga tuh, nggak jelas gitu jelas suaranya. Kurang kedengeran ya, Pak? Ya, coba nggak jelas suaranya, nggak gitu jelas suaranya. Coba agak dipelankan sedikit lagi suaranya. Coba handset juga dibuka, coba tes suaranya nggak jelas juga, terlalu pelan ya, terlalu pelan. Seperti ini, Pak. Udah buka handset, handset udah buka. Udah, sudah dibuka earphone-nya. Agak mending tuh, agak mending. Agak mending. Seperti ini aja. Agak mending. Tapi ngomong nggak dipelankan ya, agak dipelankan ngomongnya ya. Iya, Pak. Ya, agak mending tuh, lebih jernih. Oke, silakan lanjut. Ya. Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi, perlu kami sampaikan acara akan dimulai. Untuk menjaga ketertiban acara, kami mohon kepada para hadirin untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Kusuma Ningtyati Sandri Harmi Sutiono, SH LLM, selaku Ketua Indonesia Banking School. Yang kami hormati Bapak Dr. Sparta SE ME AKCE, selaku Wakil Ketua 1. Yang kami hormati Bapak Gatot Sugiono SE MM, selaku Wakil Ketua 2. Yang kami hormati Ibu Dr. Nuri Wulandari SE MSc, selaku Wakil Ketua 3. Yang kami hormati Bapak Dr. Erik Wijaya, SEME, selaku Kepala Program Studi Manajemen. Yang kami hormati Ibu Meta Andriani, SEMM, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen. Yang kami hormati Ibu Dr. Wiwi Widawati, SEMSI AK ACPA, selaku Kepala Program Studi Akuntansi. Yang kami hormati Ibu Asri Nur Rahmi, SEMSH, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi. Yang kami hormati Bapak Dr. Bambang Budiana, SEMSC,
selaku Kepala Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Yang kami hormati Ibu Puspita SE MSI, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Yang kami hormati Muhammad Ramadan Arga Kusuma, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang kami hormati Kania Octavia Wibowo, selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang kami hormati Bapak Trisnadi Yurisman selaku pembicara. Yang kami hormati Ibu Santi Rimadias SP MSI selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi Indonesia Banking School yang telah hadir pada pagi ini. Bapak Ibu serta segenap mahasiswa-mahasiswi, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan ridhonya, alhamdulillah, kita dapat hadir dalam acara kuliah umum dengan tema Milenial Bisa Punya Rumah. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan kuliah umum pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nurlita Dewi, mahasiswi Program Studi Manajemen Angkatan 2020 selaku MC pada pagi ini. Izinkanlah saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Keempat, sesi foto bersama. Kelima, sambutan dari Bapak Dr. Spata SEME AKSIE selaku Wakil Ketua 1. Keenam, pembacaan CV moderator oleh MC. Ketujuh, pembacaan CV pembicara oleh moderator. Kedelapan, pemaparan materi oleh pembicara. Kesembilan, sesi tanya-jawab. Kesepuluh, penyerahan plakat dan sertifikat untuk pembicara dan moderator. Dan yang terakhir, ke-11, penutup. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Memori. Sebelum memasuki acara lebih lanjut, marilah kita awali acara ini dengan berdoa yang akan dipandu oleh Saudari Desi Trifitri. Kepada Saudari Desi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan doa secara Islam, bagi yang beragama lain diharap untuk menyesuaikan. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang Muslim, akan saya pimpin dan dimohon yang beragama lain untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afihu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li zalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tiada kata dan rasa yang pantas kami panjatkan kepadamu pada pagi hari ini, selain rasa syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan kuliah umum dengan tema Milenial Bisa Punya Rumah. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kita semua. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Aziz, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami sebagai generasi penerus bangsa dalam menjalankan amanah para pahlawan kami, sehingga kami dapat menjadi insan yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ya Allah, Ya Wahhab, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah, dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Ya Tuhan kami,
Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mengingat pandemi yang sedang terjadi, berilah kesehatan untuk kami semua, jauhkanlah dari mara bahaya, agar kami semua bisa bertemu dan menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi dan melewati masa-masa yang cukup sulit saat ini. Perkenankanlah ya Rabb, segala doa dan pinta kami ini. Hanya kepadamulah kami berserah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Desi Trifitria. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengar serta mengabulkan doa kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum melangkah ke acara inti kita pada hari ini, dimohon kepada Bapak, Ibu, dan segenap panitia yang berada di ruang panelis untuk dapat mengaktifkan kamera karena akan ada sesi foto bersama. Saya akan memandu untuk mengambil dokumentasi pada hitungan ketiga. Free memory. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Sparta, selaku Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Dr. Sparta, waktu dan tempat kami silakan. Free memory. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta, selaku Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School, atas sambutannya. Bapak, Ibu, beserta segenap mahasiswa-mahasiswi yang kami hormati. Selanjutnya, saya akan membacakan CV moderator. Akan saya bacakan CV Ibu Santiri Madias, SPMSI, selaku moderator pada hari ini. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Pertanian, Social Science Agricultural Economic di Institut Pertanian Bogor. Lalu beliau menyelesaikan pendidikan S2 Magister Science, Communication Management in the Postgraduate Program di Universitas Indonesia. Yang ketiga, beliau sebagai fasilitator untuk Edukasindo Utama pada tahun 2017 hingga sekarang. Beliau sebagai fasilitator untuk Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah DKI Jakarta pada tahun 2018 hingga sekarang. Beliau sebagai dosen tetap di Indonesia Banking School pada tahun 2009 hingga sekarang. Beliau juga aktif sebagai peneliti di Indonesia Banking School. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Santiri Madias, SPMSI, selaku moderator pada hari ini. Kepada Ibu Santiri Madias, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Nurlita Dewi atas openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Ketua STIE Indonesia Banking School, Dr. Kusumaning Tuti Sandri Harmi Sutiono, SH, LLM. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School, Bapak Dr. Sparta, SE, AK, CA. Yang saya hormati Wakil Ketua 2, Bapak Gatot Sugiono S, SEMM. Yang saya hormati Wakil Ketua 3, Ibu Dr. Nuri Wulandari. Yang terhormat narasumber pada kuliah umum hari ini, Bapak Trisnadi Yulrisman. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Direktur PT Sarana Multigria Finansial sebagai Direktur Keuangan dan Operasional. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber di kuliah umum pagi ini. Kemudian yang saya hormati seluruh Kepala Prodi dan Sekprodi, Bapak dan Ibu dosen, serta adik-adik mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang saya banggakan. Izinkan saya memulai kuliah umum pagi ini dengan topik pentingnya investasi rumah bagi generasi milenial.
Saya Santiri Madias akan memandu jalannya kuliah umum pada hari ini. Indonesia akan menikmati bonus demografi pada tahun 2030 sampai dengan 2045. Pada periode tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif yang didominasi oleh generasi milenial. Generasi milenial dikatakan akan menjadi tulang punggung perekonomian dan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, generasi milenial masih memiliki kesadaran yang rendah dalam melakukan pengelolaan keuangan maupun pengetahuan akan produk-produk investasi. Gaya hidup konsumtif ditambah minimnya kesadaran untuk mengelola keuangan membuat kaum milenial sulit untuk mengatur keuangannya. Masih banyak milenial yang mengamalkan prinsip kamu hanya hidup sekali atau you only live once, yang membuat gaya hidup serta biaya pergaulan mereka semakin tinggi. Hasil penelitian dan observasi menyebutkan bahwa sekitar 70% dari milenial tidak memiliki strategi investasi. Dan bahkan diramalkan 90% milenial tidak akan pernah mampu membeli rumah. PT Sarana Multigria Finansial Persero atau PT SMF merupakan badan usaha milik negara BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan. PT SMF memiliki kontribusi penting dalam menyediakan dana jangka menengah panjang bagi penyalur KPR dalam hal pembiayaan perumahan. Oke, untuk seluruh peserta kuliah umum, hari ini kita akan mendengar langsung dari narasumber Bapak Trisnadi Yurisman, selaku Direktur Keuangan dan Operasional PT SMF, mengenai pentingnya investasi rumah bagi generasi milenial, serta bagaimana dukungan pemerintah di bidang perumahan melalui PT Sarana Multigria Finansial Persero. Setelah pemaparan beliau, nanti akan ada juga sesi kedua, yaitu pemaparan oleh tim EBA Retail mengenai sekuritisasi KPR dan EBA SP Retail. Selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae narasumber kuliah umum hari ini. Bapak Trisnadi Yurisman, Direktur Keuangan dan Operasional PT Sarana Multigria Finansial. Beliau menempuh pendidikan Diploma 4 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1993. Kemudian beliau menempuh pendidikan S2 Magister Manajemen di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia pada tahun 2007. Beberapa professional experience di sini beliau pernah menjabat sebagai Head of Internal Audit PT Dana Reksa Persero pada tahun 2010 sampai dengan 2011. Direktur PT Kustodian Central Efek Indonesia 2004 sampai dengan 2010, Kepala Satuan Pemeriksa Internal PT Bursa Efek Jakarta tahun 2000 sampai dengan 2004. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan beliau selama 45 menit ke depan. Bagi rekan-rekan mahasiswa dan peserta kuliah umum yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan pada kolom Q&A. Baik, untuk Bapak Trisnadi Yurisman, waktu dan tempat kami persilakan. Pre-memori. Terima kasih Bapak Trisnadi Yurisman atas pemaparannya yang luar biasa, sungguh menginspirasi kami, terutama bagi generasi milenial untuk melakukan investasi sedini mungkin untuk memiliki rumah. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita akan menyimak kembali sesi kedua, yaitu pemaparan dari tim EBA Retail tentang sekuritisasi KPR dan EBA SP Retail. Kami persilahkan Ibu Tian untuk memberikan pemaparan. Waktu dan tempat kami persilakan. Pre-memori. Baik, saya akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ini di sini luar biasa, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan baik untuk Bapak Trisnadi maupun untuk tim EBA Retail. Oke, Q&A pre-memori. Kesimpulan pre-memori.
Saya, Santi Rimadia, sebagai moderator kuliah umum hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Trisnadi Yurisman selaku Direktur Keuangan dan Operasional PT SMF beserta tim. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan selama saya memandu acara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan untuk Mbak Nurlita Dewi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Trisnadi Yurisman dan Ibu Santi Rimadias atas pembahasan materinya yang sangat menarik dan sangat menginspirasi. Baiklah Bapak Ibu beserta mahasiswa-mahasiswi yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan plakat dan sertifikat kepada Bapak Trisnadi Yurisman dan Ibu Santi Rimadias. Yang pertama, penyerahan plakat dari STY Indonesia Banking School untuk PT Sarana Multigria Finansial. Selanjutnya, penyerahan plakat dari PT Sarana Multigria Finansial untuk STY Indonesia Banking School. Selanjutnya, penyerahan sertifikat untuk Bapak Trisnadi Yurisman dan penyerahan sertifikat untuk Bapak Trisnadi Yurisman selaku pembicara oleh Bapak Dr. Sparta. Dan yang terakhir, penyerahan sertifikat untuk Ibu Santi Rimadias, SP, MSI selaku moderator oleh Bapak Dr. Sparta. Bapak, Ibu, dan mahasiswa-mahasiswi yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara kuliah umum pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan segenap mahasiswa-mahasiswi. Semoga acara kuliah umum ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat serta pemahaman bagi kita. Atas nama seluruh panitia penyelenggara dari acara dari Himpunan Mahasiswa Manajemen STY Indonesia Banking School, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sampai jumpa kembali pada acara kuliah umum selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang dianjurkan pemerintah, serta tetap produktif di tengah pandemi ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya ada beberapa yang mau ditambahin, boleh? Enggak, silakan Pak. Ya, Bu, ini saya mungkin ini kayaknya Q-nya dari moderator ya. Tadi kan ada rencana untuk disempilkan video company profile. Mungkin nanti disempilkannya pas setelah pembacaan CV, bisa di bagian ini kita sambil diskusi aja ya Bu. Maksudnya kalau misalnya memang ada yang lebih usulan lebih baik juga boleh, silakan monggo. Ini kalau dari saya mungkin setelah pembacaan CV disambung dengan kalimat sebelum mendengarkan paparan dari Bapak Trisnadi Yurisman, kita sambutkan saksikan dulu bersama video company profile SMF gitu misalkan. Nah kemudian untuk yang video EBA-nya itu nanti bisa sama kayak gitu juga sebelum penyampaian product knowledge, nanti penyampaian video gitu. Kalau yang EBA mungkin lebih fleksibel sih karena dia sesinya lebih informal kan, begitu. Kalau begitu gimana? Boleh Pak? Oke, bisa. Ya, oke. Nah, sama satu lagi nih teman-teman rekan-rekan dari IBS, mohon maaf ini ada tambahan. Dikarenakan Bapak Ananta Wiyogo ini berhalangan hadir, ini ada arahan dari sekretaris perusahaan kami, Bapak Bonai Subiakto, itu untuk adanya kata sambutan dari Bapak Ananta. Cuman belum dikonfirm lagi sih. Cuman kalau misalkan memang ada, itu nanti mungkin bisa kata sambutannya bisa dimasukkan setelah sambutan dari Ketua IBS ya.
Tapi nanti ngambil mungkin kalau misalkan memang bisa disisipkan 5 menit boleh, tapi kalau seandainya memang waktunya tight banget, mungkin ngambil 5 menit dari yang presentasi pemaparan Pak Trisnadi. Tapi kalau kata sambutan mungkin nggak akan nyampe 5 menit sih biasanya. Begitu. Diatur kembali. Ya, nanti kita bisa koordinasi lewat grup ya mungkin nanti selanjutnya. Ya. Baik, itu saja paling dari saya. Terima kasih. Oke, gimana panitia? Ada lagi yang mau disampaikan untuk Gladi? Untuk Gladi tadi, mohon maaf Bu, tadi CV Bu Santi belum saya, yang baru belum saya edit lagi di file PPT-nya tadi. Jadi nanti apa-apa, kalau Kania. udah harus saya edit dulu. Oke, kasih Kania. Thank you. Ya, sama Bu. Sama nanti paling yang video ya. Videonya yang dari PT yang IBI Retail nanti akan dimasukin nanti. Soalnya iya, nanti harus di-download dulu. Ya paling itu saja, sama e-sertifikatnya tadi masih belum bisa di-share. Soalnya tadi saya ada masalah teknis, jadi tiba-tiba hang. Ya, nanti untuk nama saya segera susulkan ya, apabila perlu memang dicantumkan dalam plakatnya. Oh ya, baik Pak. Dan untuk kata sambutan Pak Ananta Wiyogo juga nanti saya akan koordinasikan lagi. Kalau misalkan memang jadi itu bakal setelah kata sambutan dari Ketua IBS begitu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Ya. Pak. Oke. Ini mau konfirm lagi, ini Gladi berarti cukup hari ini atau mungkin besok pagi sebelum acara ada lagi? Sebenarnya besok pagi sebelum acara bisa sih Pak, karena sebenarnya kan nanti kita open room untuk semua attendees juga, panelis juga, itu jam 8:30. Jadi mungkin setengah jam sebelumnya bisa Gladi sebentar, tidak apa-apa Pak. Oh, di jam 8 ya? Ya tidak apa-apa Pak. Tapi ya sebentar aja, karena 8:30 langsung open room. Dan jam open room. Oke, kalau begitu, kalau misalkan memang sudah open dan memang memungkinkan, nanti besok kita mungkin coba run through sekali lagi ya di jam 8. Oh ya, baik Pak. Baik ya. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Dari saya sih cukup sekian ya, kalau memang sudah tidak ada tambahan lagi dari teman-teman IBS. Ya, baik Pak. Oke, halo Kania. Kania. Ya, halo Bu. Ya. Ya, ya. Gimana? Udah GR-nya cukup atau gimana Bu Santi? Oke, monggo aja dari panitia kalau masih ada yang kurang.
Ya, Monggo. Saya ikut aja sama panitia. Kalau tidak ada mungkin bisa dirampungkan. Kita ulang lagi mungkin besok jam 8 ya, Bu Santi ya. Ya, paling jam 8 pagi sih, Bu. Soalnya sambil Ya, coba cek baik sound Bu juga. Meta. Oh ya, mohon maaf sebelumnya Pak boleh Sparta. Saya boleh bicara nggak? Oh ya, boleh Pak. Tadi nggak lebih kesempatan saya. Oke, keseluruhan bagus ya. Cuman saya nggak tahu suara Bu Santi bagus, suara MC masih kurang. Apakah WiFi-nya nggak beres di rumah itu? Kalau nggak beres WiFi-nya, mending di IBS saja ya, supaya lebih jelas itu ya. Kemudian juga yang kedua, pembaca doa itu kalau bisa jangan menyamping. Jadi konsep doa itu taruh di layar laptopnya di depan mata. Jadi begitu dia mau bicara langsung buka konsep doanya itu. Jadi nggak menyamping gitu ya. Jadi doanya sudah bagus ya. Jadi sudah agak menjiwai. Lebih bagus pada doa selama ini paling bagus lah doanya. Cuma sayangnya pertama menyamping, yang kedua juga suaranya kurang jelas nih, kurang jelas suaranya. Dan itu karena itu beda kalau pakai pakai handset ya sama nggak pakai handset. Kalau pakai handset itu suaranya nggak gitu jelas ya. Jadi kecuali handsetnya kualitas bagus ya, high quality ya. Tapi kalau handsetnya tidak berkualitas, mending usah pakai handset ya, biar lebih jernih suaranya. Jadi itu ya sarankan pojok doa udah bagus ya, udah menjiwai, agak sedikit menjiwai, lebih bagus pada doa selama ini. Dan juga ini pertama kali perempuan baca doa, selama ini nggak pernah, hanya laki-laki ya. Cuma ada satu ya, jangan menyamping ya, jangan menyamping ke depan ya, dan mimik wajahnya kelihatan ya, dan juga suaranya juga lebih jelas. Makanya untuk lebih jelas mungkin juga handset yang dipakai lah ya. Yang dipakai itu saya lihat hampir semua pembicara kalau pakai handset suaranya memendam itu, terendam itu suaranya, nggak begitu ke lantang suaranya. Jadi itu risiko kalau pakai handset ya. Tapi kalau high quality handsetnya kualitas bagus ya, itu seperti yang dibuat oleh institusi itu kan banyak yang bagus handset itu. Nah, itu nggak masalah ya. Seperti Kania Octavia pakai handset nggak pakai handset juga. Saya pakai earphone Pak, cuman ini mungkin high quality jadi dia nggak bising-bising gitu. Jadi bagus, Iya. Kania handsetnya agak bagus karena lantang suaranya. Bu Santi juga bagus suaranya. Tapi nggak tahu Bu Santi pakai handset nggak, Bu Santi? Enggak Pak, enggak pakai headset, langsung aja. Langsung ya. Jadi kalau pakai handset itu coba dites, coba diminta pendapat sama teman yang dengerin ya, bagus nggak ya? Sama mahasiswa saya kalau presentasi di kuliah-kuliah itu pakai headset sudah lepas semua, baru jelas ya. Kalau dia merekam video tugasnya pakai headset nggak karuan gitu ya, karuan. Nggak jelas, wifi-nya juga nggak goyang-goyang ya. Jadi kalau jadi itu enak tuh. Jadi bikin peserta jadi nggak nyaman. Saya beberapa kali kalau ikut webinar itu yang nggak nyaman telinga saya tuh, panitia tuh nggak perhatian terhadap sound system itu ya, nggak perhatian. Jadi putus-putus lah, dibiarin aja gitu. Nah, kalau kita jangan seperti itu ya. Jadi kalau dia jernih suaranya agak nyaman. Seperti kalau kita ikut webinar yang luar negeri itu kan bagus sekali jernih sekali. Dan kalau sudah di IBS itu bagus. Jadi jangan pakai handset. Jangan pakai handset lah ya. Nggak usah gaya lah. Kalau gaya kalau suaranya nggak jelas percuma juga ya. Saya nggak pernah pakai handset. Saya nggak pernah pakai handset. Karena saya tahu pakai handset itu ngaco itu ya. Kecuali high quality kayak punya si Kania boleh lah ya. Lebih terang ya, jelas ya. Itu saya sesuai baik ya. Baik hasilnya. Dan juga besok saya nggak kasih sambutan ya, sambutan begitu katanya ya, jangan sebutkan nama saya nanti keliru lagi itu MC-nya ya. Oh ya, baik Pak. Dari berita terima kasih Pak Bu Meta, saya nggak kasih sambutan. Nah, kalau nggak sambutan saya jangan tiba-tiba ditodong saya kasih sambutan, nggak bisa saya. Jadi kalau tiba-tiba Bu itu nggak datang besok, jangan ditodong saya sambutan, jadi ngaco. Mending sambutan panitia aja ya. Karena kalau saya komitmen kalau dikasih sambutan, oke, kalau enggak gitu ya. Nah, kalau penyerahan sertifikat nanti baru saya kasih ucapan terima kasih ya. Sebelum sertifikat diserahkan, saya terima kasih, penghargaan kepada mereka. Itu saja ya. Jadi cukup bagus lah ya. Saya rasa besok pagi
kalau sudah apa, itu saran saya itu supaya bersih yang tadi itu udah cukup lah ya, cukup, saya rasa cukup. Itu saya diri saya itu saja. Karena saya paling nggak nyaman kalau suara itu nggak nyaman, saya nggak nyaman sekali suara kresek ya. Terus juga kita cut aja suara kresek itu orang dengar nggak nyaman ya. Kalau bisa, kalau memang siapa si Desi nanti siapa yang siapa si Nurlita, kalau memang di rumahnya wifi-nya kurang bagus, mending KBS aja ya, KBS besok ya. Ini KBS lebih jernih ya suaranya. Dan jangan pakai handset ya, pakai handset ya. Saya perhatikan tadi kayaknya masalah wifi, sinyal ya. Juga masalah itu pembaca doa juga sebagai Desi ya. Desi juga itu suaranya enggak itu. Suara doanya udah bagus ya, udah menjiwai. Tapi itu ininya kurang pas ya. Itu aja saya ucapkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi, Bu Meta. Makasih kembali Pak Sparta. Makasih Pak. Mungkin dari Bu Santi ada, atau mungkin dari Bu Meta ada tambahan lagi. Dari saya cukup. Cukup. Oh iya. Nanti kabarin aja kan ya kalau ada apa gitu ya. Ya, paling nanti dari pihak panitia akan dikirimkan backdrop nanti untuk background Zoom-nya nanti. Nah, itu kadang saya nyoba suka nggak berhasil, tapi nanti saya cari yang belakangnya agak ini gitu ya, nggak rame. Soalnya nggak tahu tuh kalau pakai background suka nggak berhasil pasang tuh kan ya. Oh iya. Kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa. Nanti saya coba cari yang agak sepi. Gimana Pak Spar? Backdrop itu kadang gini ya Pak, kalau warnanya terang ya, itu nggak bagus ya, nggak bagus. Jadi carilah warna-warna yang dope ya, sehingga dia bagus. Dan juga kalau adanya si personal itu dia di belakang dinding polos, dinding putih, pakai backdrop itu bagus sekali ya. Jadi kalau buruknya jangan udah terang ya, bersilau itu bagus. Bayang ya. Jadi kalau itu yang selanjutnya pakai baju yang terang, pakai baju gelap, backdrop ini bagus ya. Misalnya kalau saya pakai baju yang terang kacau. Jadi misalkan terus kalau misalkan saya depan lebih kuat kayaknya. Saya depan kalau mau lebih bagus lagi pakai lampu duduk itu gajah itu, kalau depan muka itu bagus lagi itu. Itu kalau ada backdrop ya bagus lagi itu ada di kadia itu kalau bisa dikasih lampu kan depan Iya Pak. Ini lagi saya. Ya, jangan lampu agak di belakang kepala, itu gelap, nggak bagus. Iya Pak. Juga udah bagus orang lampu dan depan. Itu aja yang saya sampaikan. Ya baik Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Ya baik Pak. Jam 8 sekali lagi ya. Jam 8 sudah pindah ya. Iya Pak. Siap. Ya, mungkin Jam 8. Ya. Terima kasih. Cukup ya. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya terima kasih banyak Bu Santi, Mbak Sparta, Pak Ayu, SMS dan teman-teman panitia semuanya. Baik untuk gladi resik kali ini kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sparta, Bu Meta, Pak Rio, semuanya, Tania. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Aryo dari SMF ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Terima kasih Bapak Sparta. Mustafa ya. Terima kasih
Boleh Vicky silakan. ya. Oh boleh nih. Udah boleh live Iya, ya. ketemu Terima kasih banyak Bu jam Santi. 8. Terima kasih. Sama. Ya, sampai ketemu besok Bu. Ya. Izin nih rekan-rekan semua, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Baik, terima kasih Pak.